فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita barakallahu fikum dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita telah sampai pada bab yang ke-6 dari kitab ini yang berkaitan dengan adab orang yang membaca Al-Quran. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. يستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مقدار ولهذا جماعة amankan ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة ومحصلا لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف. فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف سواء كثر جلوسه أو قل، بل ينبغي أول دخوله المسجد أن ينوي الاعتكاف. وهذا الأدب أن يعتنى به ويشاء ذكره ويعرفه الصغار والأوام، فإنه مما يغفل عنه. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. يقول الإمام النووي رحمه الله فصل. Masih barakallahu fikum dalam adab membaca Al-Quran. Yustahabbu lil qari'i fi ghairi salati ay yastaqbila al-qiblah. Dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Quran di luar salat untuk menghadap kiblat. Adapun kalau salat jelas harus hadap kiblat. Di luar salat, kata penulis, dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Quran menghadap kiblat. Dan ucapan yustahabbu dalil bahwasanya ini bukanlah perkara yang wajib, tapi sangat dianjurkan apabila ingin membaca Al-Quran menghadap qiblat. Faqad jaa'a fil hadis, telah datang dalam hadis, khairul majalisi mastuqbila bihil qiblah. Sebaik-baik majelis adalah apa-apa yang menghadap ke arah kiblat. Wayajlisu mutakhasyi'an bi sakinatin wa waqar, dan hendaknya dia duduk dalam keadaan tenang mutriqan ra'sah, dengan menundukkan kepalanya. Wa yakunu julusuhu wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'ihi, dan hendaknya duduknya itu sendiri padanya ada upaya untuk memperbagus adab dan ketenangan. Kajulusihi baina yaday muallimihi, sebagaimana dia duduk di hadapan pengajarnya. Dan telah lalu barakallahu fikum adab begitu duduk di hadapan pengajar, seperti yang dilakukan oleh Jibril alaihi salam di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka hendaknya duduknya seseorang begitu membaca Al-Quran seperti dia duduk di hadapan pengajarnya. Berusaha dia jaga ketenangannya,
berusaha barakallahu fikum dia khusyuk. Nah, dan perhatian pada apa yang ia baca. Fahadha huwal akmal, dan ini yang lebih sempurna. Walau qara'a qa'iman, sekiranya dia baca berdiri, apalagi disuruh berdiri supaya tidak ngantuk. Au muttaji'an, atau barakallahu fikum dia baca dalam keadaan berbaring. Au fi firashihi, atau dia baca di atas kasurnya. Au ghairi dzalika minal ahwal, atau dalam keadaan yang lain, jaza, hal itu boleh. Nah, dan kadang-kadangnya barakallahu fikum untuk memberikan penyemangat, tidak mengapa untuk dia berdiri atau berjalan sambil membacanya. Apalagi barakallahu fikum kalau duduk mendatangkan ngantuk dan tidur. Sahih. Sebagian barakallahu fikum kita saksikan dari para santri atau yang bukan santri. Kadang-kadangnya barakallahu fikum kalau baca sambil baring tidak jadi baca. Sahih. Terbuka mushafnya sampai dia jatuhi mukanya. Dan ini barakallahu fikum, nah, upayanya ingin baca tapi dikarenakan kalah oleh ngantuknya. Oleh karena itu yang kami saksikan di Darul Hadis, di Dammaj, barakallahu fikum puluhan atau mungkin ratusan para penghafal Al-Quran pagi-pagi saat subuh, barakallahu fikum setelah dia menyelesaikan zikirnya keliling seperti tawaf mengelilingi beberapa tiang. Tujuannya barakallahu fikum untuk menghilangkan ngantuk, mengangkat rasa ngantuknya, berdiri sambil keliling baca. Bahkan barakallahu fikum di antara mereka tasmi', satunya baca, satunya dengar oleh kawannya. Mengapa barakallahu fikum kadang-kalanya duduk bikin ngantuk, sehingga yang tasmi' tidur, yang baca hampir tidur. Kalau yang baca tidak bisa tidur, hampir tidur juga. Atau barakallahu fikum, ini adalah diantara hal yang kita saksikan, dan itu adalah upaya untuk memutkinkan Al-Quran, maka tidak masalah. Tapi apabila dia mampu untuk lebih melek, tidak ngantuk dalam keadaan duduk, dan dia bisa konsentrasi, maka itu yang lebih afdal. Maka itu yang lebih afdal. Tapi apabila hal tadi bisa mendatangkan ngantuk sehingga dia tidak jadi membaca Al-Quran, atau kurang sempurna dalam membaca Al-Quran, yang tadinya niatnya 1 juz ternyata hanya 1/4 tidur ini, maka barakallahu fikum afdal kalau dia berdiri atau berjalan. Karena yang diinginkan adalah kathratul qiraah, banyak yang dibaca, atau kathratul hifdzi, banyak yang bisa dihafal. Kalau dia tetap duduk dan tidur, maka apa yang dibaca dan apa yang dihafal lebih sedikit, sehingga fatahu al-afdal, sehingga dia terlewatkan yang lebih utama. Baik. Walau qara'a qa'iman, sekiranya dia membacanya dalam keadaan berdiri, au muttaji'an, atau dalam keadaan baring, au fi firashihi, atau berada di atas kasurnya, au ghairi dzalika minal ahwal, atau selainnya dari kondisi yang lain, jaza, hal itu boleh. Walahu ajrun, dan dia dapat pahala. Walakin dunal awwal, tapi pahalanya tidak seperti yang pertama. Qala Allah Ta'ala berkata, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan juga bumi, dan silih bergantinya malam dan juga siang, adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, yaitu orang-orang yang senantiasa menyebut Allah dalam keadaan berdiri. Di sini Allah menyebutkan bahwa mereka adalah orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, mengingat Allah dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dan mengingat Allah dalam keadaan berbaring. Wa thabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattasi'u fi hijri wa ana haid. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku sementara aku datang bulan. Fa yaqra'ul Qur'an, lalu Nabi pun membaca Al-Qur'an. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Dan ini diantara dalil bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam baca sambil bersandar. Baca barakallahu fikum sambil berbaring, di mana kepala Nabi alaihi salatu wasallam ada di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini barakallahu fikum di antara dalil yang mengatakan bahwasanya boleh bagi seseorang membaca Al-Qur'an
dalam keadaan bersandar atau baring. Sebagaimana barakallahu fikum boleh membaca Al-Quran di samping orang yang haid atau bersentuhan dengan orang yang haid. Fa inna haidataki laisa fi yadiki, karena haidmu itu bukan di tanganmu. Artinya barakallahu fikum sama Anda terhindar dari darah haidnya, silakan baca Al-Quran. Mau sentuh-sentuhan atau saling sandar belakang, atau barakallahu fikum dia baring di atas tahan istrinya yang sementara haid, atau yang semisalnya, maka hal itu tidak menghalangi untuk membaca Al-Quranul Karim. Wa fi riwayatin yaqra'ul Qur'an wa ra'suhu fi hijri. Dalam sebagian riwayat Nabi membaca Al-Quran sementara kepala Nabi ada di pahanya Aisyah radhiyallahu anha. Ada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, "Inni aqra'ul Qur'ana fi salati wa aqra'u ala firashi." Sesungguhnya aku membaca Al-Quran di waktu saya salat dan saya membaca Al-Quran di atas pembaringan saya, yaitu beliau sambil berbaring membaca Al-Quran. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Inni la aqra'u hizbi wa ana muttaja'atun 'ala sariri." Sesungguhnya aku membaca hizbi, yaitu kebiasaanku dalam suatu ketetapan bacaan tertentu, dalam keadaan saya berbaring di atas kasurku, sementara saya berbaring di atas ranjangku. Nah, ini barakallahu fikum apa yang disebutkan tadi, bahwa membaca dalam keadaan baring boleh. Membaca barakallahu fikum dalam keadaan duduk lebih afdal, apalagi barakallahu fikum menghadap ke arah kiblat. Dan sekali lagi barakallahu fikum, apabila duduk atau baring bisa mengakibatkan sedikit dibaca atau tidak fokus dalam apa yang dibaca, maka hendaknya dia mengubah posisinya kepada yang lebih mengantarkan kepada fokus dan mengantarkan kepada lebih hafal dan baca lebih banyak. Karena yang diinginkan barakallahu fikum dalam baca Al-Quran, atau yang diinginkan barakallahu fikum terhadap Al-Quran adalah bagaimana kita bisa membaca dan menghafalkannya. Bukan barakallahu fikum kita duduk hanya pangku Al-Quran. Ya toh? Apalagi barakallahu fikum sebagian sujud di sampingnya Al-Quran. Nah, ada yang sambil sujud Al-Quran di sampingnya. Bikin apa itu? Sindrom. Dan ini barakallahu fikum kebiasaan sebagian. Atau barakallahu fikum dia baring menghadap ke arah tempat lain supaya tidak diperhatikan. Ternyata sedang ngorok dan dia tidak baca sedikit pun dari Al-Qurannya, dan ini keliru. Yang diinginkan adalah membaca Al-Quran, bukan tidurnya. Kalau hanya sekedar ambil posisi barakallahu fikum, salah kalau pergi tidur sambil sandar. Kalau mau tidur sekalian baring. Nah, supaya dapat tidurnya. Daripada mau tidur sambil baca Al-Quran, tidak dapat bacaan Al-Qurannya, tidurnya juga tidak sempurna, ditegur. Sehingga barakallahu fikum, upayakan cari kondisi dan keadaan yang paling semangat, dan upayakan buang rasa kantuk, jangan dituruti, jangan diikuti setiap kali ngantuk. Akhirnya barakallahu fikum jadi bawaan. Setiap subuh habis sholat ngantuk, bawaannya ngantukan, kondisinya seperti itu. Dan ini barakallahu fikum tidak diharapkan banyak kebaikan. Yang diharapkan banyak kebaikannya adalah upaya untuk mengangkat ngantuknya dan terus berusaha untuk menghafal. Karena barakallahu fikum fahfaz fa kullu hafidhin imamu. Hafallah, karena setiap yang menghafal itu adalah seorang imam. Nafkah.